Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita akan lanjutkan topik kita di income statement ya. Jadi saya akan share screen dulu. Oke, sekarang bagaimana kalau dalam kaitannya dengan pembahasan di income statement ya. Itu misalkan ada accounting changes and error. Ya, jadi ada apa? Ada perubahan akuntansi dan juga ada kesalahan. Ya. Jadi ada accounting changes in and error. Jadi kalau misalkan ada perubahan prinsip akuntansi atau kebijakan akuntansi, ya, kebijakan akuntansi itu contohnya apa? Misalnya kan kalian waktu di semester 1 ya, udah belajar tentang ini ya, inventory ya, udah ya. Misalkan FIFO gitu kan, average udah belum? Udah ya? Udah, Pak. Udah. Nah, lalu, nah itu misalkan kita merubah kebijakan. Ya, misalkan dari metodenya FIFO ke average. Ya, sebelum misalkan kita udah 2 tahun pakai metode FIFO. Terus tahun ini kita mau ngerubah ke metode average. Ya, atau sebaliknya. Ya, atau misalnya metode penyusutan misalnya. Ya, metode penyusutan misalkan kita udah pakai metode garis lurus. Ya, udah 3 tahun. Terus tahun ini kita mau rubah menjadi double declining misalnya. Nah, itu nanti pasti ada efeknya ke laporan laba rugi. Nah, itu nanti efeknya kita lihat di sini. Namanya itu changes in accounting principle. Ya. Changes in accounting principle. Nanti di sini adjustment-nya itu namanya adjustment retrospektif. Ya. Adjustment namanya adjustment retrospektif itu artinya ya retrospektif itu artinya berlaku surut. Ya. Retrospektif itu artinya berlaku. Jadi kalau misalkan ada perubahan kebijakan tadi ya, misalnya ya dari FIFO ke average ya, atau misalkan dari metode garis lurus ke double declining. Nah, itu nanti adjustment-nya harus retrospektif ya. Oh ya, tadi saya koreksi ya. Tadi kan saya bilang terkait dengan laba rugi. Nah, kalau misalkan dia perubahan kebijakan akuntansi itu nggak ada dampaknya ke laba rugi, tapi nanti dampaknya ke laba ditahan. Ya, laba ditahan awalnya itu harus dirubah. Karena kan retrospektif itu seolah-olah dari awal itu kita sudah menggunakan metode yang baru ini. Ya, jadi berlaku surut itu misalkan arti gini, misalkan kalian kan mahasiswa angkatan 2020 ya berarti ya. Oke. 2020. Misalkan ada peraturan baru di tahun 2020, misalkan peraturan Kampus Merdeka. Berarti kan dulu kan tahun 2018, mahasiswa angkatan 2018 belum ada kebijakan itu kan. Nah, berarti mahasiswa angkatan 2018 yang masih kuliah sekarang itu akan ibaratnya walaupun di angkatan 2018 akan mengikuti peraturan yang terbaru, kurikulum Kampus Merdeka. Nah, itu namanya retrospektif atau berlaku surut. Jadi walaupun mereka angkatan 2018 tetap harus mengikuti peraturan yang baru. Nah, seperti itu juga ya. Jadi kalau misalkan kita tadi ngerubah dari FIFO ke average. Jadi seolah-olah ya metode average itu udah kita lakukan dari misalkan 3 tahun lalu gitu ya. Pertama kali kita punya terkait dengan inventory 3 tahun lalu. Ya. Atau misalkan kita punya aset tetap yang udah umurnya 2 tahun. Kita rubah metodenya dari garis lurus menjadi double declining. Berarti double declining itu kan yang baru. Tapi seolah-olah kita harus buat perhitungan bahwa double declining itu udah diterapkan dari 2 tahun lalu. Kayak gitu. Itu namanya retrospektif. Itu berlaku surut. Ya. Jadi nanti adjustment-nya kumulatif effect adjustment-nya itu akan mempengaruhi return earning begini. Ya. Approach preserve comparability across year. Jadi kenapa harus retros berlaku surut? Jadi biar nanti diperbandingkan laporan keuangannya itu ya, itu bisa apple to apple.
Ya, jadi artinya kalau sekarang dari garis lurus menjadi double declining, ya, tahun 2021 ini, berarti nanti laporan 2020, 2019 pun itu pakai double declining gitu. Jadi ibaratnya kita harus ngerombak lagi laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu namanya retrospektif, ya, atau berlaku surut. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang saya kasih contoh. Ya, misalkan gini. Contohnya, misalnya ya, company A bought equipment on 1 Januari 2018 for katakanlah 100.000. 120.000. Residual value-nya misalnya gitu ya. Oke. Useful life-nya misalnya 5 tahun. Company uses straight line. Ya, company uses straight line method. Oke. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Nah, lalu berarti kan misalkan per 1 Januari 2021 ya, company change ya the depreciation method. Ya, jadi dia merubah metode depresiasi. Ya. Dari to double declining. Jadi dia merubah metode depresiasi ya dari yang straight line method menjadi apa? Double declining method. Nah, berarti kita harus jadi what should we do ya on 1 Januari 2021 atau what kind ya what accounting adjustment. What is accounting adjustment? On 1 Januari 2021. Jadi adjustment accounting apa yang harus kita buat di 1 Januari 2021. Oke, berarti di sini coba kalau menggunakan dari 1 Januari ya, pakai straight line method ya. Misalkan berarti dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 itu kan berarti using straight line. Ya, berarti depreciation per year-nya kan sama dengan 120.000 dikurang 20.000 bagi 5 gitu ya. 18, 19, 20 ya. Bagi 5. 120.000 kurang 20.000 bagi 5. Oke, berarti 20.000 ya, penyusutan per tahun ya. Oke, penyusutan per tahunnya 20.000. Nah, berarti accumulated depreciation 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 berarti udah berapa? Ya, berarti 18, 19, 20 udah 3 tahun berarti ya. 3 kali 20.000. Ya, 60.000. Oke. Jadi kalau retrospektif ya. Oke, retrospektif kan tadi seolah-olah dari 1 Januari 2020 udah menggunakan double declining. Ya. Berarti ya berarti 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020 itu kalau menggunakan double declining gimana?
tarifnya berapa? Berarti kan tarifnya itu kan 100% dibagi 5 kali 2 ya. Oke. 100% bagi 5 kali 2. Ya. Berarti nanti tarifnya 40% ya. Berarti depreciation tahun ya. Year 2018 ini year-nya 2018 depreciation accumulated book value gitu ya. Oke. Kan awalnya 1 Januari 2018, 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020. Kan awalnya book value-nya berapa? 120.000 ya. Oke. Berarti depreciation di sini berapa? 120.000 kali 40%. Ya, accumulated-nya berarti 48. Berarti di sini ya 120.000 kurang 48 gitu ya. Sini 40% kali 72 ya kan. Jadi accumulated-nya tambah ini. Berarti book value-nya berapa? 72 kurang 288. Sini ya. Juga berarti 40% kali 432. Accumulated-nya 76.400 tambah 1728. 43.200 kurang 17.200. Oke. Nilai bukunya 25.920. Berarti akumulatif totalnya 94. Ya kan? Sementara kalau pakai straight line 60. Ya. Kayak gitu. Berarti nanti di 1 Januari 2021 kita akan jurnal gimana? Berarti kita sesuaikan ya. Akumulatifnya yang tadi 60 harus jadi 94080 per 1 Januari 2021. Berarti di sini akumulatif kita tambah ya. Accumulated depreciation kredit berapa? 94080 kurang 60.000. 34080 selisihnya ya. Nah, ini berarti kan seharusnya kan depreciation total 94080 kalau menggunakan double declining. Sementara kalau menggunakan garis lurus 60. Berarti artinya ya laba kita itu terlalu besar sebelum-sebelumnya. Ya, karena seharusnya total depresiasi selama 3 tahun itu 94080. Sementara kalau pakai straight line kan 60.000. Maka beban kita terlalu kecil, maka laba terlalu besar, overstated ya. Oke, maka di situ ya return earning-nya kita adjust. Laba ditahan. Berarti karena laba tahun lalu terlalu besar, maka di tahun ini di 1 Januari 2021 itu disesuaikan. Ya, disesuaikan ya. Jadi di debit 34.080. Paham nggak? Paham, Pak. Ngerti ya? Oke. Itu namanya retrospektif. Nah, begitu juga sama kalau menggunakan FIFO atau average gitu ya. Ini salah satu contoh aja ya. Berarti nanti kita lihat seolah-olah kalau misalkan kita ngerubah dari FIFO ke average. Jadi seolah-olah bagaimana kalau dia dari awal menggunakan average gitu. Nanti kita ngerubahnya ke laba ditahan. Jadi bukan ke laba rugi ya, tadi saya koreksi ya. Nanti ngerubahnya ke laba ditahan ya. Karena penyambung antara tahun lalu dengan tahun sekarang itu adalah di laba ditahan. Jadi yang lalu-lalu nggak kita obrak-abrik lagi ya. Jadi laporan keuangannya itu kita adjust langsung di laba ditahannya. Ya. Pak, itu yang 60.000 tadi dari mana, Pak? Maaf. Yang mana? 60.000. Ini kan penyusutan per tahun 20. 20 kali 3 berapa? 60 kan? Iya, makasih Pak. Iya.
Ada lagi? Oke, coba kita jawab soal yang tadi ya. Jadi sebenarnya kalau retrospektif itu nanti adanya di PSAK 25 ya. Perubahan metode ini. PSAK 25 itu berarti artinya ya laporan keuangan tahun 2018, jadi kan 2021 ya, 2018, 19, 20 disajikan kembali gitu. Sebagai pembanding nantinya ya. Jadi disajikan. Nah, itu agak repot, makanya di akuntansi itu sebenarnya makanya kan kemarin di akuntansi itu kan harus konsisten ya. Oke. Karena kalau kita ngerubah metode ya, itu ada dampaknya, kita dibikin repot ibaratnya gitu ya. Jadi kalau kita merubah-rubah metode ya, itu sama akuntansi dibikin repot. Karena harus ada penyajian kembali dan perubahan ke laba ditahan seperti itu. Makanya untuk mencegah kita ganti-ganti metode gitu ya, sama akuntansi dibikin repot tadi. Ya, karena harus ada penyajian retrospektif ya dan ada penyajian kembali. Paham? Ada pertanyaan dulu? Sementara Belum, Pak. kalau ya. Sementara kalau misalnya accounting changes-nya itu adalah perubahan estimasi ya. Oke, ada juga namanya accounting changes ya di perubahan estimasi. Jadi kalau perubahan estimasi accounted for in the period of change of the period or in the future period if the change affect both ya. No handle retrospectively, no consider error. Jadi kalau misalkan dia hanya perubahan estimasi ya. Oke. Changes in estimate. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya. Contohnya misalkan perubahan estimasi nilai sisa misalnya. Nah, itu nggak perlu di retros ya. Tapi dia hanya perlu hanya prospektif aja. Jadi tahun di mana dia berubah ya udah di situ aja. Jadi nggak perlu ngelihat ke belakang kalau prospektif. Ya, contohnya hanya misalnya perubahan estimasi nilai sisa. Ya, misalkan tadi kan ada nilai sisa aset kan? Nilai sisanya kita estimasi berubah. Ya, atau misalkan ya perubahan estimasi ya allowance for doubtful account. Ya, AFDA. Jadi cadangan piutang tak tertagih. Itu berarti perubahannya nanti ya prospektif ya. Jadi changes in estimate ya prospektif. Jadi changes in estimate itu dia prospektif. Jadi nggak perlu melihat ke belakang. Jadi ngerubah saat itu aja kita rubah. Gitu ya. Perubahan estimasi nilai sisa, perubahan estimasi AFDA dan sebagainya. Nah, misalkan di sini tadi ya. Company bought equipment. Ya, di sini kan seperti ini nih tadi ya. Nih. 1 Januari company change the kalau tadi kan di present method ya. Company change the value of residual ya. Residual value ya. Oke. Company change the value of residual value. Company change the residual value gitu aja ya. Oke, itu yang tadinya misalkan 20.000, residual value-nya sekarang misalkan 15.000. Oke, berarti what is accounting adjustment on January ya? Berarti sebenarnya nanti langsung aja adjustment-nya. Berarti nanti
langsung aja. Berarti kan nilai buku dia berapa? Book value-nya. Book value per 1 Januari 2021. Ya. Atau bisa juga gini. Ya. Berarti sekarang depreciation. Per year. Ya. Starting 2021 berarti berapa? Ya berarti langsung aja. Berapa? 120.000 kurang 15.000. Ya. 120.000 dikurang 120.000 tadi nilai bukunya berapa? Terakhir nilai bukunya kan berarti 120 kurang 60 ya. Berarti 60.000 ya. 120.000 kurang 60.000 ya. Terus dikurang lagi berapa? 15.000 ya. Bagi berapa? Nilai apa? Nilai umur masa manfaat. Sisanya tinggal berapa? Kan udah 3 tahun ya, berarti bagi 2 ya. Oke. Berarti kan tadi udah 5 tahun, berarti udah 3 tahun ya, 2018, 19, 20, 3 tahun. Berarti kan sekarang nilai apa? Masa manfaat sisanya tinggal 2 tahun. Berarti depreciation expense per year starting 2021 ya. 120.000 awalnya ya, kurang 60.000 accumulated. Kurang 15.000 bagi 2. Ya, berarti 22.500. Ya, maka depreciation year 2021 dan 2022 ya. 22.500. Tadinya kan 20.000, sekarang 22.500. Berarti prospektif aja, berarti kan jurnal 31 Desember 2021 ya jurnal biasa aja, depreciation expense pada accumulated depreciation. Bisa berapa? 22.500. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, jelas ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada error. Nah, accounting error. Oke, error itu kan bisa macam-macam. Namanya juga human error ya. Pada saat kita input ya jurnal misalkan gitu ya. Itu kan bisa ada terjadi kesalahan. Nah, itu namanya accounting error. Jadi error itu bisa dari kesalahan matematik, kesalahan hitung, ya, mistake in application of accounting principle, bisa oversight or misuse of fact, ya. Errornya itu karena ibaratnya memang disengaja misuse of fact, gitu ya, oversight. Correction treated as a prior adjustment. Nah ini juga kalau misalkan error dia harus apa? Ya, itu kalau error juga harus retrospektif, ya. Jadi kalau error correction itu juga harus retrospektif. Ya. Jadi retrospektif sama kayak perubahan dalam accounting principle. Ya, itu harus retrospektif. Ya, kalau ada error correction. Jadi misalkan gini. Misalnya ya misalnya katakanlah selama tahun 2021 perusahaan menemukan selama tahun 2021 ya sebelum laporan keuangan ditutup ya perusahaan menemukan hal-hal berikut ini.
Misalkan yang pertama, ya, persediaan tahun 2020 persediaan akhir tahun 2020 dinyatakan terlalu rendah sebesar katakanlah 1.000. Ya. Persediaan akhir tahun 2020 dinyatakan terlalu rendah sebesar 1.000. Ya. Lalu terjadi kesalahan pencatatan biaya gaji tahun 2020 yang seharusnya misalnya 12.364 dicatat ya 14.000 ya 632. Nah, biaya gaji ya tahun 2020 yang seharusnya 12.364 dicatat 14.362 misalnya. Sekarang kita di tahun 2021 ya. Ada kesalahan pencatatan biaya gaji tahun 2020 yang seharusnya sekian jadi sekian. Misalkan gitu ya. Oke. Lalu di sini persediaan awal tahun 2019 dinyatakan terlalu tinggi sebesar katakanlah 5. Oke. Sekarang pertanyaannya apa dampak ya koreksi kesalahan di tahun 2021? Oke. Mesti ngapain kita di tahun 2021 ini? Nah, ini beberapa kesalahan yang tawan gitu ya. Oke. Persediaan air tahun 2020 dinyatakan terlalu rendah sebesar 1.000. Coba bayangkan, tahun 2020 persediaan terlalu rendah 1.000, persediaan air. Kalau persediaan air terlalu rendah 1.000, dampaknya apa ke laba kita? Laba kita terlalu apa? Terlalu gede, Pak, labanya. Laba terlalu besar. Yang lain? Apa? Laba terlalu apa? Oh, terlalu tinggi, Pak. Kalau persediaannya dinyatain terlalu rendah, kan berarti itu yang dimaksud persediaan akhir kan, Pak. Berarti salesnya lebih tinggi. Jadi kalau persediaan akhir terlalu rendah, berarti COGS-nya apa? Kan COGS itu kan berarti dari total persediaan dikurangi persediaan akhir ya. Berarti COGS-nya lebih besar, labanya lebih rendah. Nomor 1 nih misalnya ya. Misal total persediaan katakanlah 100.000. Misalnya 100.000 ya. Ini yang benar. Ini salah misalnya. Dikurangi COGS. Ini sama ya 100.000. Dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhirnya misalkan ini benar. Misalkan persediaan akhirnya 20.000. Nah, ini yang salah tadi terlalu rendah ya. Jadi kalau terlalu rendah berapa? 19, betul nggak?
Gitu ya. Berarti efeknya ke COGS kurang 20. COGS-nya berarti terlalu tinggi. Gitu kan? COGS terlalu tinggi, misalkan sales-nya sama-sama 150.000. Ini kan salahnya di sini tadi ya. Ini salah nih dia nih. Berarti kalau gitu gross profit-nya berapa? 50.000 kurang 8. Berarti labanya terlalu rendah. Iya nggak? Kan harusnya 70 jadi 69 kan? Jadi labanya bukan terlalu tinggi, tapi laba terlalu rendah. Karena COGS terlalu tinggi. Ya. Nah, karena laba terlalu rendah, maka kita koreksikan. Berarti koreksi di tahun 2021. Berarti laba tahun 2020 terlalu rendah. Maka kalau terlalu rendah berarti kita koreksinya ke laba ditahan. Berarti laba ditahannya kita tambah di tahun 2021. Bisa berapa? 1.000 ya. Oke. Debitnya apa? Debitnya inventory. Jadi inventory terbawah kan terlalu kecil. Inventory terbawah terlalu rendah. Maka ditambah ya. Sementara laba tahun lalu terlalu kecil. Ya, laba tahun lalu terlalu kecil maka ditambahin lewat laba ditahan. Karena penghubung tahun lalu dengan tahun sekarang kan laba ditahan ya. Berarti kita nggak ngobrak-ngabrik laporan keuangan 2020, jadi kita sesuaikan di laba ditahannya. Tapi nanti laporan keuangan 2020 harus disajikan kembali. Ya. Ada komen? Jelas, Pak. Jelas ya. Lanjut. Nomor 2. Terjadi kesalahan pencatatan biaya gaji tahun 2020 yang seharusnya 12.364 dicatat 14.632. Nah, berarti yang nomor 2. Oke, biaya gaji. Ini kan benar, salah. Biaya gaji tahun 2020 ya. Oke. Yang seharusnya berapa? 12.364. 12.364. Dicatat sebesar berapa? 14.632. 14.632. Berarti selisihnya berapa tuh? Berarti nyatatnya yang benar harusnya 12.364. Ya, dia nyatatnya 14.632, selisihnya 226. Berarti laba tahun 2020 terlalu apa? Berarti dia nyatat gajinya terlalu besar ya. Maka laba terlalu kecil. Ya. Laba tahun 2020 terlalu kecil. Baru ketahuannya di tahun 2021. Oke. Berarti laba 2020 terlalu kecil. Karena dia nyatatnya dicatat 14.632. Jadi dicatat 14.632 ya. Oke, berarti dia nyatatnya kegedean. Maka betul ya, karena beban. Maka laba tahun 2020 terlalu kecil. Ya. Berarti jurnalnya gimana? Koreksi di tahun 2021. Berarti karena laba terlalu kecil, maka labanya dinaikin ya. Berarti retain earning 2268. Debitnya apa nih? Debitnya ya dia bisa kas ya.
cash. Karena kan dia bayar gajinya ya cash atau wages payable-nya gitu ya. Kan dia pada saat nyatet kan biaya gaji bisa pada kas gitu ya, atau biaya gaji pada utang gaji ya. Nah, biaya gaji kan kita nggak munculin lagi ya, tapi kita munculkan ya kas atau wages payable. Kan pada saat dia nyatet kan biaya gaji pada kas ya, atau biaya gaji pada utang gaji. Maka kita sesuaikan ya kas atau utang gajinya. Ngerti ya? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Nomor 3. Persediaan awal tahun 2019 nyatakan terlalu tinggi. Nah, ini kalau ini 2019 nih. Ya. Ini sama nih. Tapi ini terjadi di tahun 2019. 2 tahun lalu. Ini nomor 3. Ini nomor 3. Ini tahun ya, ini tahun 2019-nya nih, misalnya. Sales 150, 150, dia apa yang beda? Persediaan awal. Persediaan awal 2019, ya, saya lihat dulu. Berarti persediaan awal, ya, misalnya persediaan awalnya di sini 4.000. Yang benar misalkan 4.000. Di sini dia apa? Persediaan awal nyatakan terlalu tinggi 500. Berarti yang salah itu dia berapa? 4.500. Ini kan di tahun 2019-nya ya, nomor 3. Oke. Ini tahun 2019. Persediaan awal, nah, terus ada pembelian. Ini kan berarti dia salahnya di sini. Persediaan awalnya terlalu tinggi. Maka di sini ditambah dengan pembelian misalnya. Pembelian misalkan 80.000. Oke. Dapat total persediaan ya. Total persediaan. Dikurangi persediaan akhir. Dan airnya benar ya. Dan airnya misalkan di sini 5.000. Dapat COGS. 84 kurang 5. Berarti gross profit-nya, gross profit tahun 2019 150 kurang 9. Nah, maka laba tahun 2019 apa? Terlalu rendah. Ya. Laba tahun 2019 terlalu rendah. Nah, tapi kan dia baru ketahuannya 2021 ya. Nah, tahun 2020 berarti gimana? Tahun 2020 ya. Tahun 2020 tahun 2020 berarti dampaknya apa tahun 2020? Persediaan akhirnya kan akan menjadi persediaan awal ya. Oke. Persediaan akhir di tahun 2019 akan jadi persediaan awalnya kan, dan akhirnya kan sini nggak ada masalah. Berarti kalau gitu laba terbawah sampai dengan 2021 gimana? Laba ditahan terbawah sampai 2021 terlalu rendah ya, betul nggak? Terlalu rendah. Laba ditahan terbawah sampai 2021 terlalu rendah. Berarti ya udah, berarti jurnal koreksi
di tahun 2021 gimana? Berarti laba ditahan, betul nggak? Terlalu rendah. Ya, berarti laba ditahan ini kredit ya. Laba Iya, ditahan. Selisihnya ya. Debitnya apa? Inventory. Debitnya laba ditahan kredit ya. Debitnya apa? Inventory ya. Oke. Inventory akhir kan 5.000 ya, 5.000. Oke. Inventory. Gitu, betul nggak? Iya, Pak. Gitu ya. Ada pertanyaan? Bapak, saya mau nanya yang nomor 2 dong, Pak. Itu kan jurnal koreksinya yang di debit ada cash ya, Pak. Terus di tahun 2020 itu ngaruh nggak ke laporan arus kasnya, Pak? Ya, pada saat dia 2019 itu, di tahun 2020 pada saat dia nyatet biaya gaji, kreditnya apa dulu tergantung. Kalau dia kreditnya kas, berarti ngaruh ke laporan arus kas juga nantinya. Gitu. Kan jurnal biaya gaji kan kreditnya bisa langsung dibayar kas atau pada utang gaji kan. Gitu. Tergantung waktu itu dia nyatetnya apa. Oke, Pak, makasih. Ya. Ada lagi? Oke. Oke, tadi kan yang pertama depresiasi tahun 2013 terlalu rendah. Maka di 2015 kita sesuaikan RE pada accumulated depreciation ya. Nomor 2, litigation settlement. Nah, ini harus pakai asumsi nih. Ya, jika sebelum tahun 2015 pencatatannya loss pada provisi ya sebesar 37.500. Nah, di 2015-nya ya, di tahun 2015-nya kan dia nyatet provisi pada cash gitu ya. Oke. Berarti kan sebenarnya ke laba rugi nggak ada efek ya. Jadi nggak ada no effect ya, no effect to income statement. Ini 2015. Ya, karena kan dia nyatetnya cash. Ya. Tapi jika ya sebelum tahun 2015 tidak ada pencatatan ya provisi, maka di tahun 2015 dia nyatet langsung loss ya kan? Loss pada cash. Nah, berarti ada efek ya ke laba rugi ya 37.500. Oke. Ini yang jawaban tadi saya hapus aja. Jawabannya nggak sesuai. Ini ya. Oke. Terus selanjutnya nomor 3. Di inventory Desember overstated 60.000 ya. Oke. Nomor 3, inventory akhir
tahun 2013 terlalu tinggi. Kalau tinggi berapa? 60.000. Kalau inventory akhir terlalu tinggi berarti dampaknya apa? COGS terlalu, ya, inventory akhir terlalu tinggi. Maka COGS selalu rendah. COGS selalu rendah, maka laba terlalu tinggi. Ya. Berarti ini ke bawah ya. Berarti inventory awal tahun 2014 terlalu tinggi. Ya, 60.000 juga kan? Kan ke bawah ya. Maka COGS terlalu apa? Kalau inventory awal terlalu tinggi, ya, maka persediaan total terlalu tinggi. Persediaan total terlalu tinggi, ya. Persediaan total terlalu tinggi, maka COGS terlalu apa? Terlalu tinggi juga ya. Iya, Pak. Ya. Kan misalkan inventory awal, ya, ini kan jadi benar, ini salah. Ya, misalkan ini yang benar 100.000. Ini dia nyata 160.000 kan? Ya, ditambah pembelian, misalkan pembeliannya 100.000. Ya, berarti dapat total inventory-nya 200. Oke, dikurangi COGS misalnya gitu. Dikurangi inventory akhir. Inventory akhir misalkan 40.000, misalkan gitu ya. Maka dapat COGS 200 kurang. Oke. Maka di sini misalkan sales 300.000 misalnya. Oke, ini kan berarti salah di sini dia ya. Maka di sini juga salah. Maka laba gross profit berapa? 300 kurang COGS. Maka laba terlalu rendah ya. COGS terlalu tinggi, betul ya? Laba terlalu rendah. Nah, berarti tahun 2013 laba terlalu tinggi, 2014 laba terlalu rendah, maka di tahun 2015 ya tidak ada adjustment ya, karena sudah terkoreksi dengan sendirinya. Gitu. Karena COGS 2013 laba terlalu tinggi, 2014 laba terlalu rendah. Jadi udah langsung terkoreksi dengan sendirinya. Oke, nomor 4 yang terakhir, the company dispose of its recreational division loss 750. Ya udah nih berarti langsung mengurangi loss ya. Jadi langsung ada loss ya. Nomor 4 ini langsung loss ya. Oke. Loss on 2015 ya. Jadi langsung mempengaruhi laba rugi. Oke, itu aja ya. Ada pertanyaan?